Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 12. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang meditasi pandangan terang. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita hening sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, dan para Buddha dengan pujian Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang objek meditasi pandangan terang, rintangan dan kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Baik, langsung saja kita bahas tentang objek meditasi pandangan terang. Objek meditasi pandangan terang adalah nama dan rupa, batin dan materi atau panca kanda, 5 faktor pembentuk kehidupan. Meditasi Vipassana Bhavana dilakukan dengan cara memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa sehingga kita dapat mengetahui dengan nyata, dengan jelas bahwa nama dan rupa dicengkram oleh anicca, ketidakkekalan, dukkha, derita, dan anatta, tanpa aku. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan satipatthana. Perenungan yang pertama yaitu perenungan terhadap gerak-gerik jasmani atau disebut dengan kayanupassana. Perenungan yang kedua adalah perenungan terhadap perasaan disebut dengan Vedananupassana, dan perenungan yang ketiga disebut dengan perenungan terhadap pikiran atau Cittanupassana. Yang keempat, perenungan terhadap fenomena disebut dengan Dhammanupassana. Mari kita bahas satu persatu tentang 4 satipatthana. Yang pertama adalah kayanupassana, yaitu menyadari setiap gerak-gerik dari tubuh. Tujuan dari menyadari gerak-gerik tubuh di sini adalah supaya kita mengetahui dengan jelas bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang mengalami perubahan sehingga tidak melekati pada tubuh atau tidak memunculkan kemelekatan. Yang kedua, Vedananupassana, perenungan terhadap perasaan. Menyadari perasaan yang muncul dan menyadari perasaan yang sedang muncul yang dialami secara objektif, baik itu perasaan senang, tidak senang, maupun netral, serta menyadari munculnya, berlangsungnya, dan lenyapnya perasaan tersebut. Yang ketiga, Cittanupassana, yaitu menyadari gerak-gerik dari pikiran, dan jika pikiran tamak, iri hati, dengki muncul, maka menyadari dan segera diarahkan kembali kepada pikiran yang benar. Yang keempat,
Dhammanupassana, perenungan terhadap fenomena. Dhamma yang dimaksud di sini adalah meliputi 5 unsur kehidupan, 6 landasan indria, 7 faktor pencerahan, dan 4 hukum kebenaran. Dan 4 kebenaran mulia. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang rintangan dalam meditasi pandangan terang. Ada 10 rintangan dalam meditasi pandangan terang. Yang pertama yaitu cahaya-cahaya yang munculnya bermacam-macam bentuk yang menimbulkan kesenangan. Kedua, kegiuran. Ketiga, ketenangan batin. 4, perasaan yang bahagia. Kelima, keyakinan yang kuat. Keenam, usaha yang terlalu giat. Ketujuh, ingatan yang terlalu tajam. Kedelapan, pengetahuan yang sering timbul yang mengganggu jalannya meditasi. Kesembilan, keseimbangan batin. Dan yang ke-10 adalah perasaan puas. Baik, materi kita lanjutkan tentang kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Terdapat 4 macam Vipallasa Dhamma. Apa itu Vipallasa Dhamma? Kekeliruan tentang paham di mana menganggap suatu kebenaran sebagai suatu kesalahan dan kesalahan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan keempat jenis Vipallasa tersebut adalah 1. Subha Vipallasa, 2. Sukha Vipallasa, 3. Nicca Vipallasa, dan yang keempat adalah Atta Vipallasa. Untuk mengetahui lebih jelas penjelasan masing-masing dari Vipallasa ini, Ananda wajib membaca materi yang Miss Nur sudah tempatkan di Edmodo. Demikian tadi ulasan tentang materi objek meditasi pandangan terang, rintangan, dan kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Materi berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Baik, Miss ingatkan, setelah ini kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan pelajari materi yang ada di media Edmodo kita. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.